ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih bab yang ke-23, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim selama tidak diperintah maksiat. Dan seorang muslim ahlu sunnah itu mendoakan kebaikan untuk penguasanya meskipun zalim, dan juga mengingkari kezaliman penguasa seandainya memang benar-benar penguasa itu melakukan kezaliman. Dan sama sekali tidak boleh memerangi, memberontak, mengkudeta baik secara lisan maupun perbuatan. Itu adalah cara-cara yang diharamkan di dalam Islam, kecuali penguasa melakukan kekafiran yang terang-terangan. Boleh melakukan pemberontakan, kudeta dengan beberapa syarat-syaratnya yang insya Allah nanti akan kita jelaskan. Kemarin sampai mana ya? Yang masih sholat itu ya, 2 hadis. Apakah boleh kami memerangi mereka, kata para sahabat ketika penguasa itu zalim? Maka beliau mengatakan tidak boleh selama mereka menegakkan salat. Dan itu juga merupakan dalil bahwa orang yang meninggalkan salat di antara muslimin, maka dia bukan seorang muslim. Dia telah keluar dari Islam. Kemudian di sini kita nukilkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wala yahillu qitalu sultan walal khuruju alaihi li ahadin minan nas. Tidak halal memerangi pemimpin kaum muslimin dan tidak halal melakukan pemberontakan seorang pun di antara manusia. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'un. Maka barang siapa melakukan demikian, memerangi penguasa, melakukan pemberontakan baik itu secara lisan maupun tulisan atau perbuatan. Kalau di sekarang di medsos-medsos ya, itu termasuk itu, maka dia adalah mubtadi, ahli bid'ah, ala ghairi sunnah wa tariq, tidak berada di atas sunnah dan jalan yang lurus. Beliau rahimahullah juga mengatakan wasam'u wa ta'a lil a'immah wa amiril mu'minin al-barri wal fajir, dan wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin, para imam kaum muslimin, kaum mukminin yang baik maupun yang zalim. Dan beliau ini rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad, salah satu contoh terbaik bagaimana bermuamalah dengan penguasa yang zalim, bahkan memaksa kaum muslimin untuk melakukan kekafiran. Dan beliau enggan melakukan pemberontakan, tidak mendoakan keburukan, tidak menghina, tidak mencela, tidak memprovokasi, tidak menggalang manusia untuk melakukan pemberontakan. Bahkan beliau saat itu salah seorang pemuka agama yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Kalau seandainya Imam Ahmad menggalang massa untuk mengkudeta penguasa, itu mudah bagi Imam Ahmad. Tapi itu tidak beliau lakukan. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Khalal di dalam kitabnya As-Sunnah, beliau menceritakan kisah yang panjang tentang Imam Ahmad dan beberapa khalifah yang telah meyakini Al-Quran makhluk dan memaksa muslimin untuk meyakini seperti apa yang mereka yakini, penguasa yang mereka yakini, seperti Al-Ma'mun, Al-Wasik, dan satunya lagi siapa? Ada yang tahu?
Siapa? Al-Mu'tasim, ya, Al-Mu'tasim. Al-Ma'mun, Al-Wasik, Al-Mu'tasim. Ini beberapa tahun ini. 3 generasi khalifah saat itu yang meyakini Al-Quran makhluk dan memaksa seluruh muslimin dan para ulama muslimin agar meyakini Al-Quran makhluk. Sebagian ada yang dibunuh, sebagian ada yang pura-pura, sebagian ada yang tetap bertahan di atas al-haq, salah satunya Imam Ahmad. Masya Allah. Sampai Imam Ahmad pernah dalam sebuah perjalanan menuju penjara dengan, saya lupa nama temannya ini, dia memberikan nasihat yang sangat besar kepada Imam Ahmad. Wahai Ahmad, engkau ini adalah seseorang yang memiliki pengaruh yang besar di antara ke kediaman Imam Ahmad bin Hambal. Berdiskusi, munadharah, berdebat. Wahai Imam Ahmad, wahai Ahmad, wahai Abu Abdillah, ini gimana penguasa seperti ini? Ayo kita melakukan kudeta. Beliau hanya mengatakan tidak. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Darahnya kaum muslimin, darahnya kaum muslimin. Padahal penguasa saya itu mengatakan Al-Quran makhluk. Dan sepakat seluruh ulama muslimin, man qala annal Qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir. Tapi beliau betul-betul enggan untuk diajak melakukan kudeta kepada penguasa saat itu. Seandainya Imam Ahmad mau, tentunya sangat mudah bagi Imam Ahmad untuk menggalang, untuk menyeru muslimin untuk melakukan kudeta kepada penguasa. Apalagi saat itu Ahlus Sunnah mayoritas. Salah satu tokoh dan pemukanya Ahlus Sunnah adalah Imam Ahmad. Tapi beliau tidak mau melakukan itu. Dan enggan ketika diajak untuk melakukan kudeta oleh sebagian ahli fikih di kota Baghdad. Tidak mau Imam Ahmad. Sabar dan kau cukup mengingkari dengan hati. Alaikum bin nakirah, kata Imam Ahmad. Dan hendaknya kalian memikirkan darah kaum muslimin. Coba fikihnya Imam Ahmad. Ini salah satu contoh imam terbaik dalam menghadapi penguasa zalim, bahkan meyakini keyakinan kufur. Beliau tetap sabar. Masya Allah, dipenjara, dicambuk, disiksa Imam Ahmad ini. Masya Allah, beliau tetap sabar. Tidak seperti sebagian di zaman sekarang ya. Gak diapa-apakno, gak dicambuk, gak dianu, pokoknya bengok-bengok, bolim. Di mimbar-mimbar ya, di pengajian-pengajian, menanamkan kebencian di hati-hati kaum muslimin kepada pemerintahnya, pemimpinnya. Nauzubillah min dzalik. Maka orang-orang seperti itu seharusnya baca dulu hadis-hadis Nabi tentang masalah ini. Akan ketemu nanti jawabannya. Kalau jamaah saya tanya ini, mungkin pernah mendengar beberapa kajian ustadz atau dan lain-lain dari kalangan orang-orang yang mencela, menghina pemerintah. Mereka membawakan gak hadis-hadis yang kita sebutkan ini kira-kira dari Imam Muslim dan lain-lain tentang kewajiban mendengar dan sabar terhadap mendengar dan taat kepada penguasa serta sabar atas kezaliman mereka. Ada enggak kira-kira? Gak ono, bengok-bengok ada itu loh. Bengok-bengok ada, enggak ada ilmu, enggak ada hujah sama sekali. Nah itu, Masya Allah. Padahal asas agama kita yang paling dasar itu adalah ilmu. Salah satu Islam datang diturunkan kepada umat manusia untuk memerangi kebodohan, kejahilan. Nah itu, ini pokok dan asas dasar yang paling utama dalam Islam, ilmu, Al-Quran dan Sunnah. Nah itu. Maka orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh mana tuntunannya, mana syariatnya, mana dasarnya yang membolehkan mencela, menghina, memprovokasi, menggalang massa untuk melakukan gerakan-gerakan menghina, mencela penguasa, itu mana dasarnya, mana petunjuk nabinya? Masya Allah. Terus juga orang-orang yang membolehkan mendoakan penguasa yang zalim, mana ini dasarnya ini? Nah itu. Karena sebagian juga ada ustaz-ustaz sebagian ini, sebagian katanya ustaz salafi boleh mendoakan pemerintah, pemimpin yang zalim. Ini dari mana dasarnya ini? Nah itu.
kejahilan, hawa nafsu sudah. Hawa nafsu. Nah, sebagian orang yang membolehkan mendoakan pemimpin yang zalim ini, ketika mereka mentahdir sebagian orang dalam bab lain yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah, itu mentahdir secara tegas, secara gamblang. Tapi ketika ditahdir, bagaimana mereka? Gak terima, diingatkan gak terima, sebagian murid-muridnya gak terima. Masya Allah. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya, hendaknya yang kita ingat, yang selalu kita ingat adalah bahwa tolak ukur kebenaran adalah syariat yang dibawa oleh Nabi alaihissalam. Siapapun yang menyalahi agama yang dibawa oleh Nabi alaihissalam, ya harus kita salahkan meskipun pahit. Nah, itu meskipun itu guru kita sendiri, bahkan saya sendiri. Gitu. Tapi tegak dengan hujjah ketika mengkritik. Jangan fitnah. Nah, itu ya. Ini penting nih di zaman kita sekarang. Karena ada sebagian ustaz salafi yang membolehkan nih, mendoakan pemimpin zalim. Karena dianggap sudah memiliki nama besar, seolah-olah dia nabi, gak boleh dikritik. Nah, murid-muridnya gak terima gitu loh ya. Mana dasarnya saja, dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah itu wis. Mana dasarnya, hujahnya? Boleh agama memerintahkan, boleh mendoakan pemimpin yang zalim. Itu mana dasarnya? Jangan berdusta atas nama agama. Katanya jangan ada dusta di antara kita. Itu katanya ya. Wah, kisah kadzab banyak ini. Kalau kita berselisih, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, gitu seharusnya. Jangan hanya nukilan kola, kila fulan, kila wa kola. Jangan itu, agama bukan itu. Qala Allah wa qala Rasul, baru kila wa kola, yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Gitu seharusnya. Agar kaum muslimin betul-betul dididik dengan ilmu ini. Bukan hanya perkataan fulan wa alana, tidak. Tidak. Kemudian perkataan yang berikutnya, Al-Imam Tahawi dalam kitab akidahnya, wala naral khuruja ala a'immatina, dan kita Ahlus Sunnah berpendapat tidak bolehnya memberontak kepada penguasa kita, pemimpin kita. Wa wulati umurina wa injaru, dan penguasa kita, ulil amri, meskipun mereka zalim. Wala nada'u alaihim. Nah, ini ya. Dan kita tidak mendoakan keburukan untuk mereka. Ini akidah yang sangat besar. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kita juga tidak keluar dari ketaatan kepada mereka. Mereka zalim, kita mengingkari kezaliman mereka. Seandainya mereka memerintahkan kepada kita yang tidak sesuai dengan, yang tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib mendengar dan taat, meskipun mereka zalim. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridah, dan kita berpandangan, Ahlus Sunnah berpendapat ini, berpandangan berakidah, mentaati mereka penguasa itu merupakan ketaatan kepada Allah dan sebuah kewajiban. Malam ya'muru bima'siyatin, selama pemerintah penguasa tidak memerintahkan maksiat. Kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan yang merugikan muslimin, sabar. Sabar, doakan kebaikan. Semoga Allah memberikan hidayah. Wa nad'u lahum bis-sila wal mu'afah, dan kita mendoakan kebaikan dan maaf untuk mereka. Oh, ini Ahlus Sunnah. Tidak mendoakan kecuali kebaikan untuk penguasanya, tidak berbicara tentang penguasanya kecuali kebaikan. Ini Ahlus Sunnah. Kemudian berkata Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, illam yakun yatamakkanu nushas sultan, jika kita tidak ada kemampuan untuk menasihati penguasa. Nah, ini seperti kita ini,
Misalkan kita ilmu punya, penguasa zalim, tapi tidak ada akses untuk mendatangi penguasa. Fasabr wad du'a, maka solusinya sabar dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Fa innahum kanu yanhauna an sabbil umara, karena mereka, yang dimaksud mereka kata Ibnu Abdul Bar adalah para sahabat, para salaf. Yanhauna an sabbil umara, mereka semua mencela, melarang mencela penguasa. Nah, ini. Kemudian beliau juga menukil dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Anas bin Malik mengatakan kanal akabir, adalah para pembesar. Nah, ini. Nah, kalau kita nggak mengambil ilmu dari pembesar para sahabat, terus jebot kok sopo ilmu agama ini itu loh. Kanal akabir min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah para pembesar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanhaunana an sabbil umara, melarang kami dari mencela penguasa. Allahu akbar. Jadi para pembesar para sahabat itu melarang muslimin mencela penguasanya. Ini Anas bin Malik yang mengatakan. Kemudian juga di sini kita nukilkan perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Jadi kalau kita berakidah, rujukannya ulama-ulama salaf dulu, jelas agama kita. Itu. Jangan rujukan orang-orang belakangan akidah itu. Rujukannya orang-orang terdahulu, ulama salaf. Nah, itu. Jelas arahnya kemana. Dan tidak ada perbedaan sedikit pun di kalangan mereka dalam masalah akidah, pokok-pokok agama. Tidak ada. Tapi kalau kita ngambil akidahnya dari orang-orang mutaakhirin belakangan, itu akan banyak perbedaan. Akan banyak perbedaan. Di sini kata Al-Barbahari, beliau mengatakan wa idza ra'aitar rajula yad'u ala sultan, apabila engkau melihat seseorang, melihat nih atau mendengar, kita mendengar, hanya mendengar saja orang berdoa berbisik kepada Allah, tapi kita dengar itu mendoakan keburukan untuk penguasa, fa'lam annahu sahibu hawa, maka ketahuilah bahwa orang itu adalah pengekor hawa nafsu. Ini ada orang nih, ya Allah, menjelekkan penguasa, kita dengar, hanya kita yang dengar. Kalau kita tahu ada orang kayak gitu, ini adalah pengekor hawa nafsu. Apalagi sampai mencela, menghina di podium-podium, di kalayak rame. Insya Allah sudah. Ini pengekor hawa nafsu yang akut. Itu ya. Wa idza ra'aitar rajula yad'u li sultan bisilah. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan atau mendengar seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia adalah ahli sunnah insyaallah. Allahu akbar. Jadi ahli sunnah ini mendoakan kebaikan untuk menguasanya. Oleh karena itu, salah satu ciri ahli bid'ah adalah mendoakan keburukan penguasanya dan tidak sabar terhadap kezalimannya. Lalu bagaimana lagi jika mereka tidak hanya mendoakan keburukan penguasanya, namun juga disertai mencacinya, menghinanya, memprovokasinya, menghasutnya, serta memberontaknya, menanamkan kebencian dalam hati-hati kaum muslimin kepada penguasanya. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Jangan diambil ilmunya, tinggalkan. Tinggalkan. Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajaba, ma ja'altahu illa fi sultan." Seandainya nih aku punya doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan oleh Allah, ma ja'altahu illa fi sultan, aku tidak akan panjatkan kecuali untuk penguasa. Ini akidahnya para imam. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan,
Beliau ini hidup di masa penguasa yang sangat-sangat zalim, itu Hajjaj bin Yusuf. I'lam afakallahu, ketahuilah, semoga Allah memaafkanmu. Anna jawral muluki niqmatun min niqamillahi ta'ala. Sesungguhnya kezaliman penguasa itu merupakan salah satu kemurkaan dari kemurkaan Allah Ta'ala. Ini loh ya. Wa niqamullahi la tulaqa bisuyuf. Kemurkaan Allah itu tidak bisa dilawan dengan pedang. Ya. Wa innama tuttaku wa tustadfa'u bid-du'a wa tauba wal inaba wal iqla' 'anidz dzunub. Dan sesungguhnya kemurkaan Allah itu hanya bisa dicegah, hanya bisa dihilangkan dengan doa kepada Allah, bertobat, kembali ke jalan yang benar, serta meninggalkan berbagai macam dosa. Indah sekali perkataan beliau ini. Inna niqamallahi, sesungguhnya kemurkaan Allah, mata laqita bisayf, kapan saja engkau melawannya dengan pedang, kanat hiya aqta, maka kemurkaan Allah itu akan semakin parah. Akan semakin parah. Mungkin bapak-bapak yang masih ingat kejadian tahun 98 itu bagaimana kira-kira jamaah sekalian? Saat itu saya masih kecil ya, mungkin masih belasan tahun saya, kurang ngerti apa-apa. Mungkin bapak-bapak yang di usia 40 tahun ke atas mungkin tahu. Kira-kira itu akibat apa jamaah? Halo, kok pada menengi? Masa gak aru? Negara dewi, cara negaranya sendiri. Hah? Enggak sampai terjadi kerusakan seperti itu loh. Kejadian saat itu tuh disebabkan apa? Sebab utamanya menggulingkan pemerintah. Menggulingkan pemerintah. Masya Allah. Lengserkan, turunkan. Masya Allah. Terjadi kerusakan di mana-mana. Terjadi krisis ekonomi di negeri kita saat itu. Semakin buruk keadaannya. Jadi kapan saja engkau melawan kemurkaan Allah dengan pedang, dengan memberontak, mencaci maki, menghina penguasa, maka akan semakin parah keadaan itu. Masya Allah. Dalam redaksi yang lain, wakilah dikatakan, Sami al-Hasanu rajulan yada'u alal Hajjaj. Hasan al-Basri pernah mendengar seseorang mendoakan keburukan Hajjaj. Ya. Faqala, lalu beliau mengatakan, memberikan nasihat, la taf'al, jangan kamu lakukan itu. Ini loh pemahaman salafus saleh. Hasan al-Basri mendengar seseorang mendoakan keburukan Hajjaj, penguasa yang zalim saat itu. Beliau hanya memberikan nasihat, la taf'al, jangan kamu melakukan itu. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Subhanallah. Innakum min anfusikum utitum, sesungguhnya ini adalah kesalahan kalian sendiri. Ini. Lalu kata Hajjaj, ini penutupnya, kata Hasan al-Basri, innama nakhafu, sesungguhnya kita khawatir, kita takut. Meskipun Hajjaj zalimnya seperti itu, kita takut kalau kamu mendoakan keburukan, kalau kamu melakukan pemberontakan, mencaci, menghina Hajjaj. In uzzilal Hajjaj, ketika Hajjaj dicopot dari jabatannya, au mata, atau Hajjaj mati sementara kalian terus mendoakan keburukan, menghina, mencaci maki, memberontak, mengkudeta Hajjaj, lalu dia mati, antu waliyakum al-qiradatu wal khanazir. Aku khawatir, kami khawatir kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang seperti berwatak kera dan babi. Masya Allah. Ini ilmunya seorang ulama Rabbaniyin. Jadi ulama itu melihat ke depan.
Gak hanya modal semangat mencaci, menghina. Dilihat ke depannya, ini kalau sampai banyak muslimin tidak dinasihati, mencela, menghina penguasa, nanti kita khawatir akan muncul pemimpin yang berwatak kera dan babi. Masya Allah. Ini perkataan Hasan Al-Basri. Ketika kaum muslimin saat itu sabar, maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan pemimpin yang adil, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Nah, gitu seharusnya. Jika ada yang bertanya, apakah pemerintah kita, khususnya di negeri kita Indonesia, adalah pemerintah muslim yang wajib bagi kita mendengar mentaatinya selama tidak diperintah maksiat? Jawabannya iya. Kita meyakini pemerintah kita adalah pemerintah muslim, negeri kita negeri muslim. Kalau ada yang meyakini pemerintah kita togut, negeri kita togut, sampai salah ngaji deh ini ya. Itu salah ngaji. Pulang saja sana. Itu ya, mulia wis. Itu. Soalnya wakil gini ki. Iya. Banyak yang seperti ini. Lewes ngono iku nanti akan menuduh saya apa? Penjilat. Murji'ah, dibayar piro kon. Kan gitu nanti. Itu. Padahal kita tidak membela penguasa sama sekali. Yang kita sampaikan adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita berpegang dengan hadis. Tidak ada kaitannya membela, tidak membela, menjilat atau tidak menjilat. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan itu. Yang kita pegang teguh adalah hadis. Karena kita mengharapkan keselamatan nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan selamat. Nah, itu yang kita inginkan. Kok gak ada urusannya itu. Ya. Yeah. Kita juga rakyat biasa, rakyat sipil, PNS ya duduk, ya, gitu. Pemerintah di negeri kita adalah pemerintah Muslim dengan segala kekurangannya. Kita sebagai rakyat wajib mendengar dan taat selama tidak diperintah maksiat. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah kita bahas. Kita sebagai rakyat wajib mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf serta mendoakan penguasa negeri ini dengan kebaikan. Jadi sisipkan Pak, Bapak Ibu sekalian, dalam doa-doa kita ini mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ojo liyane ndongakno awake dhewe ae, itu loh ya. Ojo lali penguasa nih. Dan juga doakan kaum muslimin. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan mendoakan seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Dan juga penguasanya. Semoga Allah memperbaiki keadaan penguasa negeri ini, memberikan hidayah kepadanya. Nah, begitu seharusnya. Terus kemudian kita tidak mendoakannya dengan keburukan, apalagi sampai menghina dan mencelanya di hadapan umum. Dan amat sangat kita sayangkan hal ini dilakukan oleh sebagian muslimin, bahkan sebagian orang yang dianggap tokoh agama. Ini yang miris sudah. Miris. Oleh karena itu banyak muslimin yang tertipu dengan penampilan, tertipu dengan gelar. Itu, maksud iki dokter keliru mencela penguasa. Maksud iki nggih surban, nggih jil apa jenenge? Surban pakai gamis putih-putih gitu ya. Jenggote dawa wis putih, mosok keliru mencela penguasa. Banyak yang tertipu dengan penampilan muslimin. Disebabkan mereka tidak belajar dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Terus jika diketahui bahwa penguasa di negeri ini adalah seorang muslim, tentunya sebagai seorang muslim dia berhak mendapatkan hak-hak sesama muslim. Ini di antara hak sesama muslim adalah tidak mencelanya, tidak menghinanya, tidak memfitnahnya, dan akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Ini kita bawakan 3 hadis
Al-hukuk bainal muslimin, hak-hak di antara sesama muslimin. Ini berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak. Nabi SAW mengatakan, al-muslimu, seorang muslim itu, muslim yang baik itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka orang-orang muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Selamat dari gangguan lisan seperti apa? Mencelanya, menghinanya, mendoakan keburukan untuknya. Nggak boleh. Selamat dari tangannya, dari kezalimannya. Kezaliman tangannya, tidak memukulnya, tidak merampas haknya secara zalim. Kemudian dalam redaksi yang lain, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, maka tidak boleh menzaliminya. Wala yahkiruhu, tidak boleh menghina atau melecehkannya. Wala yakhzuluhu, dan tidak boleh menelantarkannya. Kalau penguasa kita muslim, berhak gak dia mendapatkan hak seperti ini? Berhak atau tidak? Iya. Ya kecuali sing ngakoni kafir sudah, wis gak tahu saya ya. Itu urusanku itu. Itu. Dan beliau juga mengatakan, la yasturu abdun abdan fid dunya. Tidaklah seseorang menutup aib orang lain, maksudnya saudaranya sesama muslim di dunia, illa satarahullahu yaumal qiyamah, melainkan Allah pasti akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Nah ini. Dan seandainya memang terjadi kezaliman pada penguasa, maka yang wajib bagi kita sebagai masyarakat adalah sabar, berharap pahala dari Allah, serta banyak berdoa dengan kebaikan, serta memohon ampun atas segala dosa, dan taubat dengan taubat yang jujur dan benar, dan terus memperbaiki diri dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang dan Allah haramkan. Dan jika di antara kaum muslimin dari kalangan ahli ilmu dan memiliki akses untuk bisa mendatangi penguasa tersebut, maka hendaknya dia menasihatinya secara empat mata dengan cara yang baik, berkata santun dan lemah lembut kepadanya. Nah, ini petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak dilupakan dan ditinggalkan, diterlantarkan oleh sebagian besar muslimin hari ini. Tapi yang mengejutkan bagi kita, mereka mengaku umat Nabi, mereka mengaku ahlus sunnah. Ini. Tapi mereka meninggalkan petunjuk Nabi mereka, meninggalkan sunnah Nabi mereka. Kemudian yang berikutnya, ucapan Syekh rahimahullah, wa harumal khuruju alaihi, haram melakukan pemberontakan terhadapnya secara lisan maupun perbuatan. Karena pemberontakan secara perbuatan itu diawali dengan pemberontakan secara lisan, dengan menghina, mencela, menanamkan kebencian di hati-hati masyarakat muslimin. yakni tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap penguasa muslim yang zalim dan segala wasilah atau sarana yang menghantarkan kepada pemberontakan, seperti mencaci, menghina atau melakukan demonstrasi. Tidak boleh. Yang benar adalah tetap mendengar dan taat selama tidak diperintah maksiat, dan tetap sabar dan mengharap pahala dari Allah serta mendoakan kebaikan bagi pemimpin tersebut. Tidak ada dari umat ini yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa muslim yang zalim kecuali dari kalangan ahli bid'ah yang sesat dan menyesatkan, seperti kaum Khawarij dan orang-orang yang sejalan dengan mereka sejak dahulu hingga hari ini. Ya, sejak dahulu hingga hari ini. Bahkan sebagian di antara mereka sangat mudah mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang melakukan kezaliman atau dosa-dosa besar. Karena memang hal itu telah terjadi, telah menjadi akidah mereka yang rusak sejak dahulu hingga hari ini. Seperti penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang-orang kafir, takfiri, itu mengkafirkan penguasa secara mutlak keluar dari Islam. Sementara Ahlus Sunnah tidak.
Ahlussunnah memiliki perincian dalam bab ini. Penguasa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka Ahlussunnah kaidah awalnya menganggap penguasa itu zulmun atau kufrun duna kufrin, telah melakukan kekufuran yang kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Kecuali penguasa terang-terangan hukum selain hukum Allah lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung daripada selain hukum Allah, maka kita meyakini penguasa itu kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau penguasa masih meyakini hukum Allah ini lebih utama, lebih tinggi dibandingkan dengan segala hukum yang ada di atas muka bumi ini, tapi mereka masih menggunakan hukum selain hukum Allah, maka kita katakan penguasa adalah penguasa yang zalim, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ini. Adapun Khawarij tidak memiliki perincian ini, karena memang mereka tidak ada kufur itu hanya satu, kufur akbar, tidak ada kufur asghar. Ya. Sementara Ahlussunnah al-kufru kufran, kufur itu ada dua, kufur besar dan kufur kecil. Ahlussunnah tidak mengkafirkan kufur kecil, tapi pelakunya dosa besar, ya, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau seandainya pun penguasa betul-betul melakukan kekufuran, meyakini hukum selain hukum Allah lebih baik, lebih tinggi daripada hukum Allah, pelakunya kafir, maka kita tidak serta-merta langsung melakukan apa? Pemberontakan kepada penguasa. Bahkan jika dianggap mengkafirkan penguasa secara terang-terangan, akan dianggap akan memunculkan kerusakan yang besar, yang wajib bagi kita adalah diam dan tetap meyakini penguasa kafir dalam hati saja. Dan tidak ada faedahnya sama sekali membicarakan penguasa kafir seandainya betul-betul penguasa melakukan kekufuran. Jika dianggap kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya, nggak ada faedah. Kalau betul-betul melakukan kekafiran loh ya, kalau betul-betul melakukan kafiran. Ya. Kalau zalim sudah sabar. Kalau penguasa melakukan kekafiran, kita mengatakan kafir secara terang-terangan di khalayak rame, kalau itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Bahkan bisa memunculkan apa? Kerusakan yang jauh lebih besar. Maka yang wajib bagi kita adalah diam. Tidak ada faedahnya mengkafirkan penguasa. Itu kalau memang betul-betul penguasanya kafir. Insya Allah nanti ada halaman-halaman berikutnya, 267 itu. Al-Imam Nawawi mengatakan telah menukil ijma' kesepakatan kaum muslimin Ahlussunnah, larangan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka zalim, di mana beliau mengatakan rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum faharamun bi ijma'il muslimin. Adapun memberontak kepada penguasa muslimin dan memerangi mereka adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama muslimin. Wa in kanu fasaqatan zalimin, meskipun mereka fasik dan zalim. Meskipun mereka fasik dan zalim. Ini salah satu syarah terbaik Imam Muslim. Meskipun dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini seseorang harus paham masalah akidah Ahlussunnah. Karena Imam Nawawi telah jatuh dalam masalah syubhat ta'wil. Syubhat ta'wil. Oleh karena itu Imam Nawawi juga dijadikan dalil oleh orang-orang sebagian ahli bid'ah. Imam Nawawi saja mentakwil kok. Nah itu ya. Ya bukan Imam Nawawi menjadi rujukan pemahaman yang benar, yaitu salafus saleh. Ya, salafus saleh. Bahkan di akhir hidupnya Imam Nawawi itu punya kitab kecil yang membantah orang-orang yang menyatakan Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Imam Nawawi ketika akhir hidupnya mau meninggal itu menulis kitab kecil tipis tentang Allah Ta'ala berbicara dengan huruf dan suara. Di sini menunjukkan bahwa Imam Nawawi di akhir-akhir hidupnya beliau kembali kepada manhaj salaf.
Meskipun di awal-awal beliau terpengaruh dengan orang-orang Asy'ariyah fi babi al-asma' was sifat, tentang akidah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, bagi kaum muslimin yang belajar kitab Imam Nawawi ini, hati-hati dalam bab masalah akidah. Jadi harus belajar dulu masalah akidah yang benar. Termasuk juga syarah yang terbaik Al-Imam Bukhari, yaitu Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau mirip dengan Imam Nawawi, terjatuh pada syubhat ta'wil. Gitu. Itu dijadikan rujukan oleh orang-orang ahli bid'ah ya. Imam Nawawi saja mentakwil. Oh, yang dimaksud istawa adalah istaulah, menguasai arsy. Tidak. Itu kekeliruan mereka, karena mereka hidup di lingkungan Asy'ariyah sehingga terpengaruh dengan Asy'ariyah. Iya. Bohong, kadzab mereka, orang-orang yang menyatakan para salaf adalah mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bohong. Dusta mereka atas nama Allah, Rasulnya, dan para salafus saleh. Dulu kita bahas ya di bab awal-awal di kitab ini tentang beberapa kaidah-kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu bisa dibaca ulang bagi yang punya kitab, karena penting sekali masalah itu. Ini perbedaan yang sangat keras antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Oh, Allah itu gak di atas, Allah itu ada tapi tidak bertempat. Ini dari mana dasarnya? Oh, Allah menyebutkan dalam kitabnya Allah memiliki kedua tangan. Oh, maksudnya bukan dua tangan, tapi apa? Kekuasaan. Nah, tidak, alusnya tangan sebagaimana tangan hakiki. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Ini akidah Ahlussunnah. Menyamakan sama dalam hal nama bukan berarti sama secara hakikatnya. Ya, kita punya muka nih, wajah. Ya, podong ganteng kabeh iki ya. Wah, kera juga punya wajah tidak? Punya. Kita punya wajah, kera juga punya wajah. Apakah ketika kita mengatakan kita punya wajah, kera punya wajah, terus kita ngomong wajah kita sama ambil kera? Yomo. Itu gantengan kene, iya gak? Wong kera kok ngono rupane welek, iya. Gitu. Sama dengan Allah. Allah memiliki wajah, kita juga memiliki wajah. Katakan wajah Allah enggak sama dengan wajah makhluknya, titik. Ahli bid'ah mengingkari masalah ini loh secara keras, sehingga menuduh Ahlussunnah apa? Ketika mengatakan Allah punya wajah, kita punya wajah, mujassima. Ya, Masya Allah. Tokoh-tokoh ahli bid'ah ini orang-orang terkenal, termasuk di negeri kita iki ya. Itu sing bengok-bengok juga itu loh. Wow itu loh ya. Masalah bab yang kita bahas iki loh. Masalah itu ya rusak dia, masalah akidahnya. Itu. Ya mungkin azan dulu, terlalu ngegas sih ya. Bahasa akidah ini seru ya. Kita lanjut sedikit. Maka kewajiban kaum muslimin adalah tetap mendengar dan taat kepada pemimpin mereka selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan, serta sabar terhadap sesuatu yang tidak disukai dari pemimpin dan kezalimannya. Seandainya pemimpin berbuat zalim kepada masyarakat muslimin. Kita ulang beberapa hadisnya ini. Nabi SAW mengatakan, as-sam'u wa ta'a 'alal mar'il muslim fi ma habba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Wajib mendengar dan taat bagi seorang muslim dalam perkara yang dia senangi maupun dia benci selama tidak diperintah maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'a. Maka jika dia diperintah bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Nabi SAW dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, innakum satalqauna ba'di. Sesungguhnya kalian akan menjumpai setelah aku, maksudnya setelah beliau wafat, azaratan, para penguasa yang lebih mementingkan dirinya dalam urusan dunia. Nah ini ya, Allahu Akbar. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud, maka sabarlah kalian, kuatkan kesabaran kalian sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga haud. Maksudnya sampai mati sabar menghadapi penguasa seperti itu. Kalau memang penguasa betul-betul mementingkan dirinya sendiri dalam urusan dunia, sabar, tidak ada jalan lain. Ini solusi dari Nabi alaihi salatu wasallam
dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Ini. Kemudian dalam redaksi yang lain beliau mengatakan, alaika sama wa ta'ah fi usrika wa yusrika. Wajib bagi kamu mendengar dan taat dalam keadaan kamu susah maupun senang. Wa man syatika wa makrahika, dalam keadaan kamu semangat maupun dalam keadaan kamu benci. Wa atharatin alaik, tetap mendengar dan sabar dalam perkara yang ma'ruf terhadap pemimpin yang lebih mementingkan dirinya dalam urusan dunia. Lalu dalam Sahih Muslim disebutkan, babul amri bisabri inda zulmil wulati wasti'tharihim. Perintah sabar terhadap kezaliman para pemimpin meskipun mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Kayak gini. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak sabar terhadap kezaliman para pemimpin kaum muslimin, lalu dia keluar dari kepemimpinannya dengan cara melakukan pemberontakan atau mengkudeta pemimpinnya, termasuk mencela, menghina, mengajak demonstrasi, termasuk di dalamnya tidak mengakui pemimpin yang sah sebagai pemimpin, termasuk dalam ancaman ini. Kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ini. Man ra'a min amiri syai'an fakarihahu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya sabar. Bolak-balik loh ya, Nabi ngomong sabar tadi ini. Bolak-balik Nabi ngomong sabar ini. Fa innahu laisa ahadun yufarikul jamaah shibran. Sesungguhnya tidak ada seorang yang meninggalkan jamaah. Maksudnya jamaah di sini jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh pemimpin yang sah, bukan jamaah kelompok, bukan jamaah organisasi, bukan. Nah, kalau di negeri kita jamaah dipimpin siapa? Presiden. Nah ini, kalau seseorang keluar membelot dari pemimpin yang sah lalu mati, illa mata mitatan jahiliyah, melainkan dia mati jahiliyah. Ya. Bukan pemimpin kelompok, sekali lagi, bukan pemimpin kelompok, bukan pemimpin organisasi, bukan pemimpin yayasan, bukan. Itu ya, bukan. Tapi pemimpin kaum muslimin, jamaah kaum muslimin. Kalau di negeri kita ya presiden. Ini. Kalau pemimpin kelompok gak cocok, metu ae. Atau pemimpin yayasan, pemimpin organisasi, keluar saja. Dan selain itu kita juga tidak boleh berkelompok-kelompok. Ya, gak boleh berkelompok-kelompok dalam Islam. Itu akan menyebabkan kaum muslimin kenapa? Bercerai-berai. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Apa contoh salah satu ciri khas orang-orang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Surat Ar-Rum ayat 30-31. Enggak boleh dalam Islam. Kemudian dalam redaksi yang lain, man kharaja minat ta'ah. Barang siapa keluar dari ketaatan, ini loh, bahaya. Ketika penguasa itu zalim, misalkan zalim di satu sisi, namun di sisi yang lain dia juga memerintahkan yang taat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun ada seseorang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, wa faraqal jamaah, dan memecah belah barisan kaum muslimin, summa mata mitatan jahiliyah. Kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Berat loh, dosa besar ini ancamannya. Lalu dalam redaksi yang lain, langsung saja kita baca terjemahnya. Barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan terhadap pemimpin, maka di hari kiamat kelak dia akan menemui Allah dalam keadaan tidak mempunyai hujjah, tidak mempunyai argumentasi. Ketika dia ditanya oleh Allah, dia tidak akan bisa jawab. Kenapa kamu enggak mentaati penguasamu dalam hal yang ma'ruf? Nah itu. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbaiat. Berbaiat di sini adalah janji setia kepada pemimpin yang sah. Ya. Kalau kita masyarakat tidak perlu mendatangi penguasa, cukup mengakui pemimpin yang sah sebagai pemimpin. Ya.
Kalau seseorang tidak membaiat penguasanya, tidak mengakui pemimpin yang sah sebagai pemimpin, lalu dia mati, maka dia mati jahiliyah. Jadi dalam agama kita yang dikatakan baiat syar'iyah, itu adalah baiat kepada pemimpin yang sah, bukan kepada pemimpin kelompok. Tidak ada sama sekali dalam Islam. Ya, kok ingin ono yo Ustadz tobat jari ini baiat nang salah satu organisasi tertentu, ini kejahilan, kebodohan. Iya. Terus ngejak tobat bodoh mana wong Malang iki ya gak? Ero gak sampean? Ojo murtad mana jare lho. Jadi seolah-olah kalau keluar organisasi ku murtad ngono lho. Kan bodoh iki ya. Sing nandi diteriak Wahabi iku lho, nandi diteriak Wahabi di Malang iki wong aku wong iya. Iku. Masya Allah. Yang menyebarkan kebohongan atas nama dakwah salafiyah di negeri kita ini. Sangat keras permusuhannya kepada ahlus sunnah salafiyin. Ya. Termasuk Arema yo, wong yo, padha mek kene. Gitu ya kan, Arema ya kita ya. Itu. Masya Allah. Sing kok lho yo, sampai viral itu di YouTube ya. Aku ndelok iki apa-apaan iki baiat ngene iki. Gak ono dalam Islam. Baiat itu kepada penguasa muslim yang sah. Bukan kepada pemimpin kelompok, organisasi, tidak ada seperti itu. Kemudian dalam reaksi yang lain kita lanjutkan sedikit. Innahu satakunu hanatun wa hanatun. Sesungguhnya akan muncul berbagai macam fitnah. Nah, ini mungkin seperti di zaman kita sekarang ini. Faman arada an yufarriqa amra hadhil ummah wa hiya jami'. Maka barang siapa yang ingin memecah belah barisan kaum muslimin, urusan kaum muslimin, fadribuhu bisayfi kainan man kan. Maka pukullah dia dengan pedang siapapun orangnya. Ini Masya Allah. Jadi orang-orang memecah belah, menimbulkan fitnah, ingin memecah belah barisan muslimin, ini hendaknya dia pukul dengan pedang siapapun orangnya. Masya Allah. Kata Imam Nawawi terakhir di sini, dalam hadis ini terdapat perintah untuk memerangi siapa saja yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Jadi kalau secara saat ini orang-orang mau memberontak, menghina, mencela, nggak mengakui pemimpin yang sah, itu boleh mereka diperangi. Tapi siapa yang memerangi? Ya pemerintah muslimin. Yang berada di jalan Allah berarti siapa? Mereka atau pemerintah muslimin? Hah? Pemerintah muslimin. Tapi dibalik sekarang. Dibalik yang mereka itu loh, sing ngakoni bom-bom itu loh. Terorisme, menganggap ini negeri tagut, mereka ingin memerangi penguasa, lalu penguasa balik memerangi mereka. Yang berada di jalan Allah siapa kira-kira? Pemerintah muslimin. Untuk menanggulangi tindakan terorisme, berarti yang berada di jalan Allah, yang sesuai dengan agama ini terlepas dari niat mereka ya, yang memberantas terorisme, yang sesuai dengan agama, itu di pihak pemerintah, bukan di pihak terorisme. Tapi menurut keyakinan mereka, orang-orang jahil yang memerangi penguasa ini dianggap negeri tagut, penguasa tagut, mereka lah yang berada di atas jalan Allah. Mereka mengatakan ini berjihad di jalan Allah. Lah, tidak sama sekali. Itu fasadan fil ard, berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, berbuat kerusakan di atas muka bumi, termasuk orang-orang mencela, menghina, yang tidak meyakini pemimpin yang sah sebagai pemimpin. Ini orang-orang menyimpang dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.